Oke, halo, selamat pagi everybody. Kembali lagi sama aku Joko Rizal Putra di channel ini. Oke, masih dengan Daihatsu Sigra yang biasa kita bahas ini. Jadi pagi ini aku mau cerita sedikit tentang kemarin. Jadi kemarin tuh ada kejadian insiden kecil yang menurutku nggak sampai dampak yang besar, ternyata besar. Sebelum lanjut ke ceritanya, insidennya apa? Jadi untuk teman-teman yang baru ketemu channel ini, jadi channel ini adalah ngebahas seputar sedikit tentang mobil Sigra. Jadi untuk kalian yang sedang mencari tahu mobil Sigra, silakan cek channel saya, ada video-video yang sudah saya bahas tentang mobil ini. Dan silakan baca juga komentar-komentarnya, karena di situ banyak juga teman-teman kita yang udah pakai duluan Sigra M ini atau sudah duluan pakai Sigra. Dia menceritakan tentang pengalamannya di mobil ini. Jadi silakan kalian tonton-tonton supaya sedikit menambah pengetahuan. Lanjut ke ceritanya, jadi mobil itu di hari Sabtu kemarin itu masuk got. Jadi ban kiri depan itu masuk got. Jadi ceritanya aku tuh mau ke masjid, jadi udah waktunya sholat, jadi aku ke masjid, parkir di pinggir jalan. Dan ya parkirnya benar-benar di pinggir jalan, jadi posisiku sudah parkir dengan benar lah. Dan ketika aku mau keluar dari mobil, di belakangku itu ada mobil yang mau masuk, mau parkir juga dengan posisi sempit. Jadi ya aku pikirkan sama-sama mau ke masjid, jadi aku maju sedikit, dan ternyata aku tidak melihat di depan itu ada got sebelah kirinya. Jadi masuklah ban kiri depan itu ke got. Yang aku pikir dampaknya ya cuma sedikit, nggak ada dampaknya, tetapi ada dampaknya. Singkat cerita, jadi setelah selesai sholat, diangkatlah mobil ini dua orang untuk mundur. Jadi ngangkat fender depan ini dua orang untuk mundur ke belakang supaya naik lagi ke aspal. Dan aku lihat secara visual saat itu yang kulihat cuma bumper depan yang sedikit penyok. Ya bisa lah kita benerin pakai air panas, mudah-mudahan bisa, karena cuma ini aja sama retak catnya aja. Itu wajar lah kan kalau bumper kan ya plastik gitu. Dan aku lihat juga di sisi sini yang bagian bawah ini ya cuma ya biasalah penyok sedikit, dan sedikit banget, nggak berdampak lah. Dan ternyata ada dampak yang lebih terasa di bagian dalam. Jadi setelah Sabtu kejadiannya, aku baru sadarnya tuh hari Minggu. Ternyata kap mesinku itu ngangkat. Dia ngangkat. Ini sudah aku benerin ya. Ini sudah aku benerin. Posisi yang sekarang itu sudah aku benerin dengan cara ini. Jadi di Minggu pagi itu aku lihat kap mesin kok kebuka. Jadi kurang lebih itu seperti inilah. Kalau yang tadi udah aku benerin dan posisinya itu seperti ini. Minggu pagi itu aku kerasa seperti ini. Kok kebuka kap mesinku, kan jaraknya jari bisa masuk. Ternyata nggak kebuka. Ternyata memang ketutup karena sebelah sini rapet. Ternyata setelah ku analisa, jadi aku analisa itu cukup lama aku prosesnya. Pokoknya kap mesin kututup, kebuka, kututup, kebuka, kututup, kebuka, mencari penyebabnya tidak rapat. Secara visual aku cek dari besi-besi sini nggak ada masalah, dari karet sini kayak nggak ada masalah. Setelah ku buka tutup kap mesin, ternyata ketemulah masalahnya. Masalahnya itu karet ini ngeganjel kap mesin, jadi kap mesin yang sebelah sini nggak rapet. Dan karet ini dia posisi normal dan nggak sampai ngenain kap mesin. Jadi permasalahannya ada di sebelah sini. Ternyata setelah aku turunin karet ini sampai mentok, nah disitulah baru bisa rapat seperti semula. Tetapi nggak rapet-rapet banget juga. Dan ini setelah ku akalin dari karet yang ganjel tadi. Dan di sini pun masih sedikit ada jarak lah. Di sini belum begitu, masih nggak sejajar kan kapnya sama sebelah sini. Dan aku lihat-lihat lagi sekeliling sini, ternyata dari sisi fender pun dia lebih rapat. Fender dan kap mesin di sebelah kiri dia lebih rapat dibanding dengan celah fender dan kap mesin di sebelah kanan yang tidak terjadi apa-apa. Dan aku simpulkan setelah aku lihat, aku cek kemarin, ada sempat juga ke foto, aku cek kayaknya karena bullhead dalam itu ngangkat. Setelah ku analisa, penyebabnya kap mesin ini nggak rapat ditutup karena dudukan ini kayaknya naik, karena posisi ini yang standar dan posisi ini yang standar saat itu nggak rapat. Setelah aku turunin karetnya sampai mentok, bahkan nggak aku pakai kemarin, disitulah baru rapet. Dan setelah aku lihat-lihat, kok sini agak lebih tinggi daripada sini.
Kayaknya kemungkinan besar ini yang keangkat. Jadi bullheadnya bengkok sedikit keangkat ke atas. Karena bullhead ini yang nahan posisi mobil. Jadi yang hentakan pertama yang kena itu rangka bawah bagian depan sini. Kalau dilihat kan bengkok penyok bempernya kan di sebelah sini. Dan aku lihat di bawah tuh ada sedikit lecet besi. Kemungkinan karena itu hentakan itu jadi bullheadnya ngangkat. Yang aku pikir cuma jatuh ke got, cuma bemper aja, ternyata ngefeknya kemana-mana. Kayaknya memang Sigra ini rangkanya nggak sekuat itulah. Jadi fungsi bullhead ini, kalau yang aku lihat-lihat ya, aku nggak tahu juga, mungkin ada lebih pengalaman, silahkan komentar di bawah. Jadi bullhead ini kayak semacam rangka bagian depannya, jadi petak. Dia itu petak bagian depan yang dari sasis sebelah sini ke sebelah sini. Pokoknya petak seperti ya kotak gitu. Untuk nahan bagian atas, bagian bawah, dudukan radiator, kanan kiri, pokoknya petak lah. Jadi bullhead ini fungsinya rangka bagian depan. Tapi kalau rangka bagian depan yang hanya hentakan sedikit itu bisa bikin bengkok atau ngangkat atau nggak sesuai bentuknya lagi, berarti kan ya mungkin kurang kuat ya kan. Dan itu hanya masuk got. Bayangkan lah kalau misalnya amit-amit, jangan sampai, semoga kita saja dijauhi dari mara bahaya bala dan bencana. Bayangkan kalau ini nabrak, berarti kan efeknya kemana-mana, mungkin sampai ke mesin atau segala macam. Ya amit-amit lah. Tapi secara fungsional keseluruhan nggak ada ngefek banget lah. Cuma ya secara visual karena ininya nggak sempurna lagi, nggak sempurna sedikit, jadi ngefek ke kap mesin yang nggak sedikit rapat. Jadi PR-nya aku rencana mau cari tahu supaya bisa rapat lagi, bisa normal lagi. Dan bumper juga mau aku benerin, kayaknya cuma pakai air panas, nanti aku coba benerin. Nanti kalau sempat aku masukin juga videonya. Jadi itulah sedikit ceritaku hari ini. Jadi kesimpulan cerita hari ini, jadi aku cuma mau ngejelasin yang kukira efeknya cuma di bumper karena masuk got, ya mungkin itu memang kesalahanku yang kurang waspada. Tapi kan ya efeknya aku pikir cuma itu, cuma bumper dan lecet di bawah. Ternyata efeknya sampai ke dalam, sampai bullhead. Jadi kesimpulannya mungkin mobil ini memang rangkanya kurang kuat, karena yang cuma sekedar kayak gitu aja dia bisa menyebabkan bengkok yang bikin rangka itu tidak sempurna lagi. Secara fungsional sih nggak ada yang ngaruh secara signifikan, cuma efeknya sedikit kerasa bengkok aja sih kayaknya. Kalau nggak diperhatikan juga nggak kerasa, karena aku perhatian aja jadi terasa. Jadi penyebabnya hanya sedikit kap mesin yang jadi nggak rapet. Jadi aku habis ngebenerin bumper yang penyok ini dengan cara disiram air panas dan didorong dari dalam. Dan ternyata di bawah nih, ini penampakan yang di bawah. Jadi besi penahan bawah ini penyok. Dan lumayan jauh, kalau di sana tuh lurus lempeng, di sini penyok. Jadi baut bumper yang di bawah itu jaraknya jauh banget, dan jadi nggak bisa lagi dibaut. Tadi kebuka dan sekarang kupasang dan nggak bisa lagi dibaut, jauh banget jaraknya. Jadi separah itu impactnya, yang karena sepele separah itu jadinya. Nah jadi karena rangka ini yang bengkok dan jarak baut bumper ini ke baut sini itu lumayan jauh jaraknya, dan kalau aku paksain bumpernya jadi tarik ke belakang dan nggak bagus. Jadi cara aku ngakalinnya, aku pakai kabel tis seperti ini yang aku ikat ke bautnya. Jadi harusnya lubang ini tuh di sini, karena ininya ketarik ke belakang, bengkok dan segala macam, jadi lubangnya tuh nggak pas lagi, jadi nggak bisa dibaut lagi. Kalau aku paksakan nggak bagus bentuknya. Bumper depan ini ketarik ke belakang, jadi aku akalin seperti ini, aku ikat. Dan itu posisi yang sebenarnya. Nih, ini posisi yang sebenarnya yang harusnya. Tapi karena udah nggak bisa lagi, ya seperti ini. Update sedikit, lanjut. Jadi bumpernya sudah ku benerin. Jadi inilah penampakan bumper yang sudah ku benerin. Kalau yang tadi penyok, sekarang udah ku benerin dengan air panas. Ku siram air panas dan ku dorong dari dalam. Dan ini penampakannya, walaupun nggak sempurna ya lumayan lah ya daripada yang tadi. Dan ini ada retak-retak sedikit catnya, mudah-mudahan nggak apa-apa. Jadi untuk kesimpulan konten kali ini, setelah aku cerita yang kesana kesini tadi, kesimpulannya aku nggak jelek-jelekin Sigra, tapi memang kenyataannya seperti itu. Dari
kesalahan yang sepele. Sebenarnya aku yang kesalahan tadi itu sudah ngelakuin berapa kali ya, di Innova pernah, di Avanza Veloz 2014 juga pernah, dan itu nggak ada ngefek sama sekali. 3 kali aku malahan ngalamin kayak gitu. Sebelumnya di Xenia 2008an kalau nggak salah, itu aku pernah ngalamin yang seperti itu. Dan di mobil itu tuh nggak ada kerasa yang kayak mana, nggak ada kelihatan. Palingan ya cuma bumper, wajar lah ya kan, bumper plastik. Tapi di mobil Sigra ini aku ngalamin sampai bullhead yang bengkok. Yang bukan bengkok, ya penyok lah, bersih. Pengaman bawah penyok, bengkok. Bullheadnya bengkok, naik sedikit ke atas, yang menyebabkan kap mesin jadi sedikit gak rapet. Dan di sini ada celah yang jadi rapet, yang segitu gak rapet. Jadi itulah kesimpulannya. Jadi untuk teman-teman yang pakai mobil Sigra juga atau sejenisnya, ya mungkin lebih waspada, lebih hati-hati. Jangan sampai kejadian yang parah. Yang kejadian cuma seperti itu aja ngefeknya segitu, apalagi yang kejadian sampai tabrakan, ditabrak atau segala macam, mungkin ngefeknya sampai kemana-mana. Untuk teman-teman yang lagi nyari mobil second atau mobil Sigra second atau sejenisnya yang second, hindarilah mobil second yang bekas tabrak, maupun itunya harganya murah atau apa, pokoknya hindarilah mobil yang bekas tabrak. Ini aja efeknya kemana-mana, apalagi itu ya kan, kita nggak tahu di balik body ini yang mulus, kita nggak tahu di bawahnya seperti apa. Yang aku ngalamin sendiri, yang cuma kejadian kayak gitu aja efeknya kemana-mana. Jadi itulah video kali ini, kesimpulan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf kalau ceritanya sedikit ngalur ngidul, yang kesana kesini, tapi seperti itulah kisahnya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.